Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati bersama Direktur Utama Yang Quran Boarding School Satupati, Bapak Haji Ibrahim Makiman beserta keluarga. Yang kita hormati bersama Direktur Akademik Bapak Fuad Sirot. Yang kita hormati bersama Kepala SMP kita Yang Quran Satupati, Bapak Lego Arif Kurniawan beserta jajarannya, dan tak lupa rekan-rekan seperjuangan di SMP kita. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah mubarak ini. Amin. Amin. Kedua kalinya sholawat beserta salam mari kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita di akhir kelak menjadi umatnya yang mampu senantiasa meneladani kiprah dan keilmuan beliau. Amin. Amin. Langsung saja kami akan bacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara kedua sambutan, acara yang ketiga yaitu penyampaian materi inti, pengenalan program pendidikan guru penggerak dan diseminasi budaya positif. Acara terakhir yaitu penutup yang akan diisi dengan tanya jawab serta refleksi oleh seluruh peserta. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, yang pada kesempatan ini akan dibuka oleh Bapak Kepala Dinia kita, Bapak Ahmad Izul Farah SAG. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Ahmad Izul Farah. Menuju acara yang kedua yaitu sambutan pada kali ini akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Syafi SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang kita hormati bersama pimpinan Yayasan Asembogo, Bapak Ibrahim Wagiman, Bapak Haji Ibrahim Wagiman,
beserta keluarga, Bapak Kepala Sekolah SMP Al-Quran Terpadu Yambul Quran Satu Pati, serta rekan-rekan guru di SMP Al-Quran Terpadu Yambul Quran Satu Pati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang menjelang sore ini kita bisa berkumpul dalam acara pengenalan program pendidikan guru penggerak dan diseminasi budaya positif. Yang kedua, sholawat ma'asalam semoga tetap tercurahkan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat di dunia hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Mohon maaf, ini saya mewakili pimpinan, yaitu Bapak Kepala Sekolah Bapak Lagu Arif Kurniawan, yang mana pada kesempatan siang hari ini beliau berhalangan hadir di tengah-tengah kita karena ada rapat dengan yayasan. Di sini sedikit saya akan menyampaikan. Silakan nanti rekan-rekan berkolaborasi untuk bagaimana membawa SMP Al-Quran Terpadu Yambul Quran Satu Pati ini menjadi lebih unggul di tingkatan kecamatan, bahkan di kabupaten dan di provinsi atau nasional. Ya. Dan di tengah-tengah kita nanti ini juga sudah ada satu-satunya teman kita, yaitu Ustadz Fikih Hafaf Muzahid SPD, yang sudah menjalani program pendidikan guru penggerak. Semoga dengan adanya program ini dan nantinya Ustadz Fikih ini bisa menjadi inspirator untuk di SMP ya. Inspirator dan menjadi motivasi untuk kita semua. Tidak panjang lebar yang saya sampaikan, silakan nanti ini teman-teman berkolaborasi untuk mendengarkan diseminasi ini yang disampaikan sama Ustadz Fikih, yaitu guru penggerak kita satu-satunya di SMP kita. Semoga nanti dari hasil pertemuan ini dan diseminasi ini kita bisa mengambil manfaat, dan tentunya untuk perkembangan kebaikan lembaga kita. Terima kasih. Mohon maaf tidak banyak kata yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mewakili Bapak Kepala Sekolah atas nama Kepala Sekolah Yambul Quran Satu Pati ini, dengan adanya semoga memberi manfaat lagi untuk kita semua. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak perwakilan dari Kepala Sekolah SMP Kiti Yambul Quran Satu Pati. Melanjutkan acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi inti pengenalan program pendidikan guru penggerak dan diseminasi budaya positif oleh Ustadz Fikih Hafaf Muzahid SPD. Waktu dan tempat kami persilakan, hadirin dimohon untuk serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Wahyu minta tolong. Terima kasih teman-teman ustadz-ustadz yang saya hormati. Mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di aula rapat untuk kita di sini berbagi pengalaman, berbagi wawasan terkait dengan program guru penggerak dan materi yang ada di dalam guru penggerak. Nah,
Sebelumnya, mari juga kita panjatkan puji syukur ke sholawat serta salam, tidak lupa kita panjatkan kehadirat Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Semoga pada akhir zaman nanti kita diakui menjadi umat beliau, kita mendapatkan syafaat beliau, sehingga kita semuanya meskipun kita tidak satu darah keturunan, tapi nanti insya Allah kita akan menjadi keluarga di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya Ustadz sedoyo, Ustadz semuanya, hari ini saya berterima kasih sekali kepada teman-teman semua sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk mengikuti diseminasi ini, untuk melaksanakan diseminasi ini. Dan saya mohon maaf teman-teman, hanya ST saja untuk siang hari ini. Insya Allah kalau nanti ada rezeki yang lebih, nanti ada ST mungkin sama risau atau apa gitu. Kalau yang kedua, nanti kalau misalkan ada pertemuan ketiga, nanti ada risau atau sama pentol atau apa gitu. Nanti kalau ada yang keempat lagi, mungkin tambah sama kacang telur atau apa gitu. Nah, pada siang hari ini teman-teman Ustadz semuanya, khususnya di SMP, kami minta terkait dengan yang pertama yang kami sampaikan adalah terkait dengan program guru penggerak yang hari ini sudah masuk di angkatan 10, sudah masuk di angkatan 10 dan akan dibuka lagi juga angkatan 11. Dibuka angkatan 11. Nah, saya masuk di angkatan 9 untuk teman-teman yang mungkin nantinya sudah mendapatkan undangan di program guru penggerak. Kita ikut mengikuti program itu tidak akan ada ruginya, karena satu, kita juga ketemu sama teman-teman guru dari sekolah yang lain, kita juga mendapatkan wawasan pengetahuan yang juga luar biasa di sana begitu. Akan tetapi memang yang membuat capek dan lain sebagainya itu ya nanti kita lihat di sini, tapi itu kita kerjakan bersama-sama. Nah, salah satunya tugas saya karena masih pengikuti dari program guru penggerak, salah satunya adalah tugasnya di siang hari ini. Jadi di siang hari ini mengadakan diseminasi, sekaligus ada modul 1.4, yaitu budaya positif, yang salah satu tugasnya adalah mengumpulkan teman-teman guru, berkolaborasi dengan teman-teman guru minimal 10 orang. Alhamdulillah ini lebih. Mungkin kalau nanti misalkan sisa 10 nggak apa-apa, tapi kalau misalkan teman yang lain mau keluar dari pintu, tolong digeret aja biar tetap ada di dalam sini. Iya, makasih, betul Pak Cina itu. Nah, terus selanjutnya yang pertama nih, teman-teman Ustaz pasti sudah pernah mendengar ada semboyan tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bukan tergeletak, itu tergerak. Bukan tergeletak, tapi tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, di kurikulum Merdeka Belajar ini, teman-teman sudahkah mendengar slogan itu? Sudah. Nah, baru saja. Nah, saya yakin Pak Ori sudah mendapat panggilan CGP, Pak Safi'i kemarin juga sudah, Pak Arif Fatoni juga sudah. Tapi nggak tahu ini masuk apa enggak, diikuti apa enggak. Sudah, tapi menggagalkan. Yang membuat gagal apa Ustaz? Kita berbagi aja. Apa kemarin? Usia. Nggak mungkin usia, enggak. Angkatan 10. Angkatan 10, terus yang membuat gagalnya di mana? Karena kita begini, yang angkatan-angkatan sebelumnya ketika diseminasi di sekolah yang lain, misalkan ada guru yang mau ikut di angkatan selanjutnya, itu kita berbagi biar masuk itu gagalnya di posisi yang mana gitu. Ya, Pak Safi mempersilakan. Sebenarnya untuk di angkatan 9 saya pernah ikut dan
sudah masuk di seleksi administrasi udah ngisi kisah itu banyak banget ya teman-teman. Betul. Ya, ada berapa poin itu, satu poin ada berapa kata yang Ya, diisi. betul. Sampai situ udah sampai ke praktek ngajar juga. Setelah itu masuk tahap kedua yaitu di wawancara. Setelah wawancara, ya itu gagalnya di situ. Jadi pengumuman seleksi kedua itu tidak masuk. Berarti gagalnya di wawancara. Mungkin wawancara mungkin. Membantu menjawab teman-teman. Untuk seleksi di dalam guru penggerak, memang yang pertama itu ada dua, yang misalkan nanti teman-teman ada panggilan calon guru penggerak lagi, atau yang nanti angkatan 11 ada panggilan lagi. Yang pertama itu terkait sama CV. CV itu sudah terkoneksi dengan Damodit. Nanti kita tinggal nambah-nambahin aja yang ada di situ. Entah upload ijazah atau dan lain sebagainya itu ada. Terus yang kedua kita disuguhkan sama yang namanya esai. Nah, esai itu juga ada di SIM PKB jenengan masing-masing. Di situ nanti ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Dan memang esai itu bagi rencang-rencang yang mungkin mohon maaf boten terbiasa nulis itu memang jadi pekerjaan rumah tersendiri. Karena memang itu esai, harus pertanyaan esai. Tapi sebenarnya mudah. Esai itu sesuai dengan apa yang jenengan lakukan di sekolah, karena guru penggerak itu kan 5 tahun baru mendapat undangan CGP. Apa yang jenengan lakukan di sekolah, kayak jenengan di sini, jenengan ceritakan, karena pertanyaannya itu pertanyaan umum sih, pertanyaan umum seperti di mata pelajaran bahasa Indonesia, bagaimana Anda jika menjadi guru bahasa Indonesia ada masalah seperti ini, itu nanti bisa diuraikan. Kan tetapi di dalam esai itu, di kotak esai itu tadi, itu memang ada aturannya 500 sampai 1000 karakter. Mungkin itu yang mungkin jadi berat. Karena apa? Karena itu kan pasti mengarang. Nah, tidak apa-apa sih. Nah, kemarin kalau masalah esai, insya Allah saya sudah simpan semuanya. Saya ada pertanyaan sudah saya simpan. Nanti teman-teman bisa, misalkan, Pak, saya sudah masuk CGP, ini esainya bagaimana? Atau memang jika teman-teman, Pak, saya males nyusun kalimat, jenengan cerita, nanti kita kolaborasi sama-sama, ceritanya jenengan bagaimana, nanti kita bikinkan kalimat biar mencukupi antara 500 sampai 1000 karakter tersebut. Itu tidak apa-apa. Jadi lebih mudah. Bapaknya sudah masuk? Oh, gitu. Nah, itu yang mana? Terus tadi setelah seleksi CV sama esai, ada dua tahap lagi, yaitu satu, seleksi micro teaching. Betul Pak Samia? Sudah ya? Micro teaching itu berapa menit Pak? 30? Nggak sampai, cuma 10 menit ya. Micro teaching itu cuma 10 menit, Ustaz. Jadi jenengan di situ pura-pura mengajar. Jenengan kemarin ketika di tes di sini lagi pura-pura mengajar. Yang di kelas itu loh. Ya, itu jenengan sambil menyampaikan langkah-langkah pembelajarannya. Yang penting semua struktur dari pembelajaran itu nyampe. Mulai dari pembukaan, langkah-langkah pembelajaran, sama evaluasi. Jangan diajar evaluasinya nanti begini. Misalkan pakai soalnya apa, pilihan ganda jumlahnya berapa, esainya berapa, ini dengan sampaikan aja. Gitu, sesuai dengan misalkan matematika. Jenengan tampilkan aja Ustaz. Media yang jenengan pakai. Bahkan kemarin ketika saya itu micro teaching itu, yang saya bawa adalah buku yang sudah lama, buku yang sudah lama yang ditulis sama santri-santri sini. Ada santri Quran punya cerita itu juga sebagai media pembelajaran itu kan juga tidak saya yang buat, tapi kan itu dari SMP kita. Nah, itu bisa dijadikan
sebuah sumber belajar, itu juga bisa. Terus yang kedua masuk ke wawancara bahasa India. Ya. Nah, untuk yang kedua, untuk tes wawancara, ini sekalian aja trik dan tipsnya. Tes wawancara itu yang ditanyakan itu berdasarkan esai yang pernah kita buat sebelumnya. Jadi ada CV sama ada esai tadi. Nah, esai tadi itulah yang ditanyakan saat wawancara. Hampir rule-nya hampir di situ, hampir sama di situ. Dan kemarin ketika lokakarya itu ada bocoran jika yang mewawancarai salah satunya adalah dari seorang psikolog, namanya Pak Kaji Husin kemungkinan. Psikolog. Iya. Nah, yang di situ apa itu namanya orang yang uji salah satunya adalah psikolog, ya kan? Itu kan menilai kita. Beda kalau psikolog yang di sini itu malah jadi bahan. Saya Pak Haji. Nah, ada bocoran itu. Yang satu itu dari dari guru, dari pengawas, untuk yang satu dari psikolog. Jadi ada bocoran kemarin antara esai yang kita buat sama jawaban yang kita sampaikan di wawancara, itu di-match-kan. Benar apa enggak? Melakukan ini apa enggak? Kalau mungkin kemarin misalnya kemarin yang di lokakarya itu sampai aku sih Mas, apa yang kami lakukan? Itu namanya psikolog, nggak tahu dia menilainya benar apa enggak, tapi paling tidak ketika Zoom jenengan kan melihat raut mengenai jenengan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian aja penilaiannya dari situ. Kalau yang saya kemarin Ustaz, saya ceritakan apa adanya. Salah satunya juga karena di situ juga ada pertanyaan bagaimana ketika menghadapi masalah anak yang super. Ada yang seperti itu lah. Bahasanya nggak super sih. Ya saya di situ ceritakan aja. Pada waktu kemarin saya pernah marah sekali gara-gara ini sampai nampar murid dan lain sebagainya. Gitu. Saya sampaikan di situ di saat itu. Pada waktu itu ditanyakan di wawancara, lupa aku sampai begitu Pak. Ya gimana? Ya jawab apa adanya aja. Ketika lokakarya pertama pun saya ceritakan, karena di lokakarya pertama itu juga sharing-sharing permasalahan di sekolahan, begitu. Ada 4 orang anak yang dibawa Pak Faris kemarin dikerudungi tempat sampah itu kan. Itu saya share aja. Saya share. Gitu. Ada salah satu PP namanya Bu Ulin Nafiah, perempuan, itu nggak terima. Pak Vicky, nek anakku mbok kerudungi Pak, wes ora terima. Gitu. Begini, saya ceritakan. Kemarin saya habis kerudungi anak pakai tempat sampah. Loh, kenapa? Nggak ada aja lah gitu. Dia belum tahu akar masalahnya. Terus pada waktu diskusi itu yang burin, yang PP itu, Pak saya belum puas nih dengan jawaban jenengan. Gitu. Mengapa kok anak sampai seperti itu? Saya ditemuk sendiri Pak, diajak pojok sendiri. Untung orangnya cantik. Jadi saya mau. Ya speak dikit. Nah, pada waktu itu saya cerita, yang burin itu begini, Pak, kalau itu anak saya kok dikerudungi tempat sampah, saya udah begini. Bu, itu kalau jenengan anaknya yang dikerudungi tempat sampah itu. Jadi katakanlah saya sebut sebagai tersangka gitu, yang dikerudungi tempat sampah oleh gurunya. Tapi coba jenengan bayangin kalau putrane jenengan yang jadi korban pemberian dari 4 orang anak ini. Saya gitu kan. Kemungkinan yang jenengan lakukan bukan hanya menghubungi tempat sampah, malah bisa sampai ke ranah kepolisian. Saya gitu kan. Nah, baru boleh tanya, lupa masalahnya Pak, begini dan sebagainya. Dan akhirnya menerima. Tapi di dalam budaya positif yang nanti kita sampaikan di modul 1.4, semuanya itu nggak boleh pernyataan. Ya, semuanya nggak boleh. Yang kekerasan nggak boleh. Yang kata-kata apa juga nggak boleh. Nanti ada yang namanya segitiga restitusi.
segitiga restitusi yang akan kita bagi bersama-sama. Akan tetapi tetap kembali kepada ini apa namanya, bentuk dan kekhasan dari sekolah masing-masing apa yang nanti bisa dilakukan. Nah begitu. Oke, selanjutnya ini yang ketiga ada salam dan bahagia. Oke, salamnya salam dari guru-guru penggerak, ini salam dan bahagia juga mengambil dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia, salam itu juga merupakan sebuah ucapan memberikan selamat kepada orang lain. Bahagianya apa? Bahagia ini karena program guru penggerak ini juga banyak tugasnya, kita harus selalu tetap bahagia meskipun banyak tugas. Ya, next Pak Wahyu. Untuk yang selanjutnya mohon izin untuk tidak pakai mikrofon Ustaz karena saya harus mengoperasikan laptop. Nah, untuk teman-teman Ustaz bisa dilihat di proyektor ya. Jadi ini adalah kalau jenengan nanti kecil Pak, saya Pak. Nah, Bon? Kalau nanti ustaz-ustaz semuanya misalkan sudah masuk ke dalam, sudah lolos ke program guru penggerak, maka nanti jenengan akan disediakan yang namanya LMS. Seperti kalau jenengan mengikuti PPG. PPG juga sekarang paketnya juga LMS gitu Pak Ori ya? LMS singkatan dari siapa masih ingat Pak Ori? LMS itu Learning Management System. Jadi kita belajarnya dari manajemen dari sistem yang sudah termanajemenkan ini. Nah, di sini tuh nanti jenengan akan disediakan kalau guru penggerak itu ada beberapa paket modul. Ada kemarin alhamdulillah sudah menyelesaikan paket modul 1. Paket modul 1 itu bukan hanya cuma paket modul 1, tapi ketika diklik anaknya banyak. Ya, ada modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Nah, di setiap modul ini itu tuh ada alur belajar yang namanya alur belajar merdeka. M-nya apa? M-nya kita lihat. Paket modul 1.1. Nah, 1.1 ini kemarin ini adalah filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara ini kemarin. Nah, ini 1.1.A ini adalah materi yang kita pelajari. Kita klik lagi, anak-anak banyak lagi. Nah, ini adalah LMS yang disediakan yang harus kita ikuti. Jadi di guru penggerak itu ada alur merdeka namanya, alur belajar merdeka. M-nya apa? M-nya itu ini. M-nya itu mulai dari diri itu M, 1. E-nya apa? Eksplorasi konsep. R-nya itu ruang kolaborasi. R-nya itu ruang kolaborasi. Nah ini R, terus D-nya itu demonstrasi kontekstual. Terus E lagi kan? Merde elaborasi pemahaman. Merdeka. K-nya itu koneksi antar materi, A-nya itu aksi nyata. Jadi di setiap modul ada merdeka, ada 7 tahapan belajar yang harus kita ikuti, dan setiap modul ini bukan modul 1 ya, tapi modul 1.1. Nanti di modul 1.2 juga begitu, 1.3 juga begitu. Tapi bedanya tadi kan cuma sedikit. Nah, yang modul 1.4 itu ada beberapa materi. Nah, eksplorasi konsepnya ada 6. Yang ini ketika diklik juga beranak lagi. Ini enak Pak, yakin Pak. Ketika kita capek sampai rumah baca ini, itu menjadi tamparan untuk kita sendiri. Karena apa? Karena kembali lagi guru ini orang pinter ya tetap diagnosis
guru kalau tidak lama tidak mau mengembangkan diri juga keselip muridnya. Guru kalau tidak mau belajar juga tidak akan bisa. Kalau diajar Dewantara, bahasanya adalah tidak bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Jadi tugasnya guru itu nuntun murid sesuai dengan kodratnya. Jorok gitu. Orang jorok gitu. Ini nggak belajar loh Pak. Iya betul. Berarti belajar gimana Ustaz? Berarti gurunya. Ya gurunya Ini nggak belajar. Nah, Bilang dong. Belajar itu bagaimana? nah ini guru. Jadi asik nih, sebenarnya asik Ustaz. Benar asik. Ya. Jadi ketika kita sampaikan seperti ini bukan jadi wah cekik. Apa guru penggerak kok tugasnya pakai gitu. Dengan tugas yang banyak, kita yakin bahwa nanti teman-teman yang memang sudah dapat undangan untuk calon guru penggerak, misalkan memang mau mengikuti, meskipun nanti capek-capek, meskipun nanti pusing-pusing, meskipun nanti waktunya tersita banyak, anaknya yang biasanya jalan-jalan sore mungkin harus ikut ruang kolaborasi virtual dan lain sebagainya, tapi setelah mengikuti ini, insya Allah yang kita dapatkan bekal kita untuk menjadi guru itu akan lebih baik. Nah terus, ini adalah sedikit pengenalan ya Ustaz ya. Nah terkait sama tugas 1.4, terkait tugas modul 1.4, tugas modul 1.4 apa Ustaz? Tugas modul 1.4 adalah budaya positif yang ini tadi. Modul temanya adalah budaya positif. Budaya positif itu apa sih? Budaya positif itu dari apa yang saya pelajari, budaya positif itu mengapa timbul budaya positif? Karena di setiap sekolah itu pasti banyak masalah. Bukan hanya guru kepada guru, guru kepada murid, murid kepada murid, pasti banyak timbul masalah. Nah, akhirnya timbul budaya positif yang dibuat menjadi 6 materi. Nah, ini kaitannya guru kepada murid. Kaitannya guru kepada murid. Sekarang coba kita sharing aja ya. Ketika ada murid terlambat atau ketika ada murid belurut, siapa yang lebih sering melayangkan tamaran kepada anak? Nah, saya sendiri Ustaz, saya akui, ya. Tetapi di dalam ini, nah, di dalam modul ini, di dalam modul 1.4 itu ada yang namanya 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah penghukum. Yang pertama itu penghukum. Yang kedua itu pembuat rasa bersalah. Yang ketiga itu adalah teman. Yang keempat itu pemantau. Dan yang kelima adalah seorang manajer. Dari kelima tadi yang membuat identitas gagal atau anak merasa punya dendam atau anak merasa gagal itu ada di posisi kontrol 1 dan 2, yakni posisi kontrol penghukum sama membuat rasa bersalah. Penghukum jenengan jelas lah. Kalau misalkan ada anak begini, wes paplok jebret, rampung. Tapi sebenarnya itu juga tidak. Itu menyelesaikan masalah di jam itu juga. Jam itu saja, di momen itu saja sudah. Tapi mungkin 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, itu pasti murid juga akan mengulangi kesalahan yang sama. Terulang kembali, betul Ustaz. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Ini biasanya kalau kita sebagai guru laki-laki ini jarang kita di posisi pembuat rasa bersalah. Biasanya dikerjakan sama guru-guru perempuan. Karena apa? Karena wis mangkal, muridnya dikandani ra iso. Yang terucap apa? Kowe iki lho lele, ngene iki dak sakake aku wae. Ngene iki aku sing diamuk kepala sekolah.
Nah itu merupakan salah satu kalimat yang biasanya coba. Nah itu yang membuat biasanya anak kan kalau seperti itu kan juga dia mau kasih. Oh iya. Nah itu apa itu? Itu kan mulai dibaca gede kok. Nah ketika seperti itu anak akan juga merasa bersalah. Jadi apa yang dilakukan itu gagal. Yang paling bisa kita lakukan, kita harus dari dua posisi kontrol tadi kita naik menjadi seorang teman, pemantau atau manajer. Manajer itu apa? Ya yang paling bagus ya manajer. Jadi ketika menjadi seorang manajer kita berkolaborasi dengan anak. Misalkan ada mereka membuat kesalahan atau dan lain sebagainya. Nah, kita hubungkan sama yang namanya keyakinan kelas atau keyakinan yang ada di sekolah yang ada pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal di setiap masyarakat itu kan pasti ada nilai-nilai yang dijunjung tinggi, yang itu sama sekali tidak tertulis, tapi juga bisa nanti dibuat sebagai keyakinan kelas. Di sini ada keyakinan kelas. Ini bisa dipakai oleh wali kelas nantinya. Ketika di hari Senin membuat keyakinan kelas bersama-sama. Contohnya nilai-nilai kebajikan universitas itu apa? Tanggung jawab. Di seluruh dunia itu pasti ada yang namanya bertanggung jawab. Mau di Jepang, mau di Amerika, mau di Swedia, di Indonesia pun itu pasti ada nilai-nilai universitas. Benar-benar. Kan bahasa Indonesia apa Pak? Israel. Tanggung jawab. Responsibility. Nah, itu pasti ada. Disiplin. Nilai-nilai kedisiplinan. Enggak responsibility. Nah, itu kan nggak mungkin kan di Inggris itu nggak ada nilai itu kan nggak mungkin, pasti ada. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu tadi kita bawa masuk ke dalam kelas, kita buat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, yang itu nanti bisa kita tempel di kelas-kelas kita masing-masing. Contoh nilai tanggung jawab, Brad. Kita turunkan lagi keyakinan apa yang harus dilakukan untuk mencerminkan tanggung jawab itu. Satu mungkin mengerjakan tugas sesuai waktunya. Satu. Menjaga kebersihan kelas, mengerjakan piket dan lain sebagainya. Tapi ketika membuat poin-poin itu jangan menggunakan kalimat negatif Ustaz. Membuatnya dengan kalimat positif. Kalimat positif seperti apa? Ya, tidak menggunakan kata-kata jangan atau tidak. Tidak boleh berbicara kotor. Itu namanya kalimat negatif. Ketika dibuat positif, berarti bisa diganti dengan selalu berkata sopan dan lain sebagainya. Itu mengubah gitu. Dan nanti di setiap kelas itu bisa dijadikan. Ketika kita mau jadi manajer, kita ajak ngobrol anak. Nah, nilai-nilai keyakinan ini harus tumbuh di dalam diri anak. Biar bisa tahu, oh ya, Ustadz saya melanggar keyakinan kelas yang nilainya ini. Gitu. Ketika anak sudah bisa itu, Ustadz, bukan berarti kok kita harus lepas anak itu enggak. Tapi tetap harus ada pendampingan. Nah itu yang mungkin sulit. Kalau sekedar ngupload, brush dan lain sebagainya, hari itu juga selesai. Tapi tidak bisa continue yang berkepanjangan itu mungkin agak sulit. Nah, untuk itu di modul 1.4 ini, ya, mari kita sebisa mungkin kita menjadi seorang apa tadi manajer atau paling tidak kita sebagai pemantau. Ya, nah, jadi direktur. Jadi Antrenan 313 818. Nah, terus bisa juga Ustaz, kalau masalah manajer atau pemantau tadi juga memberikan konsekuensi ataupun tidak.
kalau kita mau memberikan konsekuensi, berarti kita tidak boleh keluar dari apa yang telah jadi masalah anak dari awal. Kalau misalkan ada anak terlambat, berarti kan dia meninggalkan jam pelajaran. Lah gantinya apa? Ya mungkin dia belajarnya ditambah, jam belajarnya ditambah. Gitu. Tapi itu kontrolnya yang memang sulit di sini. Siapa sih yang mau misalnya anak terlambat setengah jam, kan ya? Anak terlambat setengah jam, kita jam 1 kurang seperempat, terus yang anak itu tadi satu orang terus kita bawa ke ruangan sendiri, kita tungguin sampai jam 1 seperempat, ya nggak ada yang bisa di sini. Ketabrak jamaah, orang jamaah dipotong. Dan diwaturi atas betul. Nah, gimana caranya mencari solusi itu Pak Iqbal? Jadi misalkan anak meninggalkan jam pelajaran, misalkan bukan meninggalkan, terlambat, berarti kan dia kekurangan materi atau jamnya itu kan berarti dia sudah berkurang. Nah coba itu tadi, nambelnya dengan hal yang sama. Nah dulu, wah baik. Itu juga nggak boleh kemarin. Wah itu lah, kok sidik-sidik orang entok ini. Makanya saya kemarin ketika ada anak-anak yang dulu kemarin yang SMA, itu kan dimasukkan ke gedung yang paling pojok yang hot ini itu, dan Munawir itu. Yang Pak Lego sama Pak Wandi, saya mau masuk itu, ada gue ngapok bocah-bocah, langsung dipikiran Pak Lego sama Pak Wandi. Ya nak bocah-bocah mau ngapok itu nih. Ya wes aku gak ngupload, lalu salaman. Saya salaman sama Pak Lego sama Pak. Ya wes aku tenang janji gak ngupload. Ya karena akhirnya yaudah saya cuma ngambil di luar aja. Ya karena sudah ditangkap ada wali kelasnya, ada kepala SMA-nya juga. Jadi jadi pemantau. Jadi pemantau aja. Menonton. Bukan pemantau tapi menonton. Oke, ya mungkin itu Ustaz. Oke. Jadi untuk materi 1.4 mungkin nanti wali kelas bisa membuat keyakinan kelas itu sama kesepakatan. Dan nanti bisa dibuat kalau misalnya apa ini harus bagaimana nanti di lain kesempatan nanti kita di lain kesempatan nanti kita ngobrol lebih intens lagi, mungkin wali kelas 7 ngumpul bersama. Nanti ada ini, nanti saya boleh lah nanti Pak gimana sih keyakinan itu gitu. Dan ngomong kritik yang dibilang matematika orang dalam pulau. Jadi orangnya apa Pak ya? Oke. Tapi untung. Sambutan ini. Ya misalkan di kelas 7 nanti ngumpul bareng-bareng, kesepakatan keyakinan apa sih yang kita sepakati, terus nanti kelas 8, nanti kelas 9. Nanti kita tempel-tempel di kelas. Itu boleh. Enggak apa-apa. Mana Mas? Nah terus, kemarin ini saya coba untuk saya sudah coba untuk membuat video skenario restitusi untuk demonstrasi melaksanakan sedemikian restitusi ketika anak ada permasalahan. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yudi, Mas Yusuf, kemarin Ustaz dengar kalau jenengan kemarin ada masalah. Benar? Coba cerita masalahnya. Siapa dulu cerita? Judi atau Yusuf itu? Nah, beliau. Kita aja.
hilang. Berdua tok celananya yang hilang atau banyak? Satu kamar. Berarti dari laundry sudah diambil. Sudah. Terus nah, jadi yang hilang satu kamar hilang semua celananya. Yang habis dari laundry itu hilang semua, ada. Kira-kira ada yang ngambil atau memang jenengan yang hilang? Ada yang ngambil? Sudah pasti ada yang ngambil? Satu kamar sudah ditanya semua, nggak ada yang tahu. Oke, ya udah. Ustaz kasih solusi ya untuk celana yang hilang. Coba karena Ustaz tidak bisa mendampingi jenengan setiap hari, ya, coba jenengan selidiki. Celanamu itu ada nama rekor. Nah, siapa nanti yang ketahuan celananya dipakai, ya kan? Coba celanamu atau satu teman satu kamarnya dipakai, satu atau dua celana kamu temukan, nanti dicatat namanya nanti laporkan Ustaz. Ya. Tapi Mas Jumbi sama Mas Yusuf nggak boleh menangani sendiri. Nanti kalau Mas Jumbi sama Mas Yusuf nanti yang bertindak sendiri, nanti pasti yang terjadi berkenaan. Dengan pokoknya butuhnya cuma siapa yang pakai itu, misalnya Mas A atau Mas B yang pakai celana saya itu dicatat, ya, biar nanti Ustaz yang panggil mereka. Itu, ya, gitu ya. Ya udah, nah kalau gitu boleh kembali ke kelas sama Ustaz minta tolong agak cepat siapa nanti diselidiki ya, diselidiki agak cepat biar masalahnya segera terselesaikan, celanamu juga tinggal di kamu. Gitu ya, bisa? Ya udah, guys, gitu aja, silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Nadif, Mas Jamal, angkat kepala ya dulu. Lihat Ustaz. Oke, sudah tahu atau belum tahu kalau Ustaz panggil di sini? Belum tahu. Oke, kalau belum tahu, coba diingat-ingat. Pernahkah Mas Nadif sama Mas Jamal hari Senin pakai celana teman-teman? Ingat nggak? Mau? Apa? Ingat apa enggak? Ayo jujur sama saya. Celananya siapa yang dipakai? Celana teman. Diambil dari kamar berapa? Kamar 7. Punyanya siapa? Punya Mas Yusuf sama Mas Judi. Berarti sudah tahu ya, ketika jenengan Ustaz panggil ke sini berarti ada hal yang harus kita cari solusinya, yaitu terkait sama celananya Mas Judi, Mas Yusuf dan teman-teman lain yang ada di kamar 7. Kita sepakati itu dulu. Nah, Nadif kira-kira kemarin seingatnya Nadif sama dengan yang dilakukan oleh Mas Jamal. Nah, kenapa kok sampai ambil celana dari kamar 7? Terus? Oh gitu. Berarti satu lagi ya, berarti kamu ambil celananya teman di kamar yang lain biar kamu nggak terlambat. Oke. Nah, saya kasih tahu ya, setiap orang itu pasti buat kesalahan.
apa yang kamu lakukan itu juga bisa dilakukan oleh orang lain, itu juga bisa. Tapi yang harus dan jenengan bangga apa? Jenengan bisa jujur sama Ustaz, jenengan bilang apa adanya sama Ustaz. Dan kesalahannya sudah, jenengan melakukan kesalahan. Untuk hari ini masih ada toleransi, tetapi sekarang Ustaz mau jenengan dari jenengan sendiri. Kira-kira kalau jenengan mengambil celana dari teman yang lain, jenengan melanggar norma. Norma sosial, karena kita hidup di lingkungan sekolah itu juga norma sosial. Kasihan Mas Judi sama Mas Mas Yusuf, mereka akhirnya nggak bisa pakai celana juga di kelas, Ustaz sudah mengajarkan bertanggung jawab, menghormati orang lain, termasuk juga teman. Keyakinan kelas harus juga menjadi pegangan kita. Kayak celana diambil, nggak bisa. Juga jenengan juga nantinya dari diri jenengan sendiri itu juga nggak bagus. Nah sekarang Ustaz tanya, celananya gimana sekarang? Masih dibawa? Oke. Nanti sepulang sekolah celananya dikembalikan ke Mas Judi sama Mas Yusuf, minta maaf sama mereka. Terus celana yang lain ada? Ada. Sama teman-teman juga. Oke. Teman-teman dibilang tadi, minta maaf sama kakak tujuh, kembalikan. Tanggung jawabmu, rasa pertemanan kamu juga, biar sama-sama saling, biar tetap terjalin terus. Itu udah. Yang penting jaga diri. Itu aja. Kembali ke kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi teman-teman bisa kita saksikan bersama tadi salah satu contohnya tadi seperti itu, sama Mas Nandi sama Jamal. Nah sekarang saya ada refleksi untuk hari ini, apa yang tadi saya sampaikan, saya minta sedikit refleksinya. Ada pertanyaan yang saya coba ke teman-teman. Nah, mau cara gini kayak gini. F5. Yang pertama lah. Yang pertama. Shift F5. Nah, tadi sudah ada posisi kontrol, bisa nanti diisi terus nanti dikembalikan ke saya. Terus nanti saya coba nanti dua orang nanti yang sudah ikut dapat undangan berpenggerak sinten mawon? Pak Wahyu sudah? Ya, baru 4 tahun. Baru 4 tahun. Siapa? Pak Sugi sudah dapat undangan. Sama siapa Pak Sugi? Pak Ori sudah. Pak Sugi sama Pak Ori aja. Yang lain nanti itu kan diisi terus direfleksi. Itu diisi dulu terus nanti tanya jawab dulu. Setelah tanya jawab nanti menyampaikan refleksinya gitu aja. Refleksi. Pertanyaan 3. 3 aja yang pertama. Itu kan kolomnya 3.
Ini stempel loh, berat loh. Itu Pak Vicky. Belum. Posisi kontrol itu dari yang 5 tadi. Ya. Kalau posisi kamu tadi 5, menghukum, membuat rasa bersalah, teman, memantau, sama manajer. Soalnya enggak usah, soalnya kan tulis di situ. 1, 2, 3. Kalau nanti dia langsung dijawab ini enggak apa-apa. Saya Budin. Bukan dengan ini, coba tak bisa lagi. Siapa ngasih Us? Praktek baik kok budaya positif nih. Budaya positif Pak. Oh iya. Itu wah nih. Mas tekan data apa kerja? Lu wis wah iki Pak. Oh iya. Gua kira satu aku aja. Gua jajan dulu. Pakainya Pak. Itu kan tapan bumbang lele. Cuma lo gue daerah ini dewan semua. Nanduro kabar. Ini bumbang kuat. Dari lulus nanti dipakai ke depan nanti refleksinya. Disimpan Pak. Ya? Disimpan. Nanti disampaikan dulu. Nanti ada Pak Ori sama Pak Sugi nanti berbagi refleksi ini. Tapi sebelum berbagi refleksi ini kita tanya jawab dulu aja. Pak Po dipandu tanya jawab Pak Po dua pertanyaan aja biar lama-lama. Terima kasih atas pemaparan Ustaz Vicky sambil menunggu pengisian refleksi oleh masing-masing guru. Sekarang menuju acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami buka 2 pertanyaan terlebih dahulu untuk sesi pertama. Yang mau bertanya silakan bisa mengangkat tangan tinggi-tinggi ya, agar terlihat dari angle sebelah depan. Moga silakan 2 penanya, angkat tangan dulu. Satu lagi. Satu lagi, monggo. Ayo jangan takut, jangan bikin orang jangan. Ayo, yang enggak pakai seragam itu Mas, tanya Mas. Ya, pertanyaan pertama silakan disampaikan Pak Guru Faiz. Langsung saja Pak Vicky pertanyaan. Manfaat lebih mengikuti guru penggerak ilmu apa selain ilmu yang didapat?
untuk jangka panjang. Sip, saya tahu orangnya. Pertanyaan kedua silakan Pak Febri. Untuk menjadi guru penggerak itu harus mempunyai jiwa guru seperti apa? Oh ya. Menjadi Syarat. hukum atau menjadi sebuah pionir yang baru, misal mempunyai gagasan baru atau seperti apa? Ya, tepuk tangan untuk kedua penanya kita. Nanti bisa ditanggapi ya strategi. Pertanyaan pertama dari Ustadz Faiz, manfaat mengikuti program guru penggerak selain ilmu dan materi yang didapat, apakah ada manfaat lain di sebelah itu? Pertanyaan kedua, syarat menjadi guru penggerak, jiwa apa saja yang perlu kita siapkan dan kita miliki? Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Satu, saya mau menjawab pertanyaan Pak Faris dengan pertanyaan. Adakah yang lebih berharga dari sebuah kemampuan, Pak? Ada. Ya, ini saling lagi kan, saling lagi. Kalau arahnya kan yang terjadi kan begini. Ya, memang ketika ada program calon guru penggerak dengan misalkan sama-sama diundang CGP sama PPG, gitu kan. Pasti banyak yang lebih memilih PPG karena PPG sudah jelas arahnya ada sertifikasi, betul kan? CGP sampai hari ini belum jelas apakah nantinya bisa sertifikasi dan lain sebagainya gitu. Tetapi Ustaz, untuk kedepannya salah satu mengapa itu malah lebih besar, kalau menurut saya itu lebih besar dari sekedar sertifikasi. Ya, karena apa? Karena nantinya dari calon guru penggerak ini kita bukan hanya mendapatkan sertifikasi, tetapi salah satunya nanti yang bisa menjadi kepala sekolah dari lulusan guru penggerak. Ini sampai harus jadi kepala sekolah, tanda tangannya sampai Pak Ayu. Kalau orientasinya ke situ. Kalau bukan di sini. Kalau di sini ya. Ya, bisa. Terus begini ada kemarin ada kabar juga nih. Ada kabar juga entah ini nantinya jadi kabar burung atau memang bisa. Mungkin nanti lihat aja. Kabar burung lawan katanya Pak. Burung berkabar, Pak. Nah, ada yang kemarin menyampaikan bahwa yang sudah ikut CGP nantinya kalau sudah masuk ke dalam undangan PPG Darjat dan sudah melakukan pretest, kan? Sudah melaksanakan pretest, nanti tinggal mengikuti post-test yang terakhir. Gitu. Ada kabar itu juga. Tapi belum valid. Saya juga belum bisa menyatakan itu 100% karena yang terjadi saya sendiri terjadi itu. Kemarin saya sudah tes PPG, tidak tahu lolos apa enggak, tapi CGP sudah undangan PPG tahun berapa ya kemarin lebih? Berapa nih? 2021. Saya undangan PPG 2021. Dan masuk karena ada rekrutan guru dan saya ambil. 2022 ada CGP. Masuk ke CGP. 2023 ini masuk seleksi CGP 2023 kemarin ada PPG lagi, PPG ada pretest. Saya ikut pretest, nggak tahu lolos apa enggaknya. Sedangkan CGP sudah keluar jadwalnya. Ya udahlah ikuti yang ada di depan dulu. Entah nanti akhirnya seperti apa, ya nggak tahu, sama-sama nggak tahu. Tapi kalau Pak, aku sombong aja
namanya CGP namanya misalnya sampai aku jadi koyo piye enggak masalah. Tapi yang kita nggak tahu juga apakah dari guru penggerak ini besoknya masih ada lagi apa enggak. Presidennya. Iya. Angkatan berapa? Nah, sampai kalau dengar-dengar sampai angkatan 16. Sudah ada sampai angkatan 16. Ini juga. Ya, itu. Kalau ngobrol-ngobrol masalah itu kan itu sudah sistematis. Kita nggak tahu. Itu sekedar nggak tahu itu sekedar apa isu yang beredar. Itu yang bisa. Terus kalau memang Pak pelatihan ada uangnya apa enggak? Alhamdulillah setiap lokakarya ada uangnya. Yang sekarang 395.000. Itu setiap lokal untuk ganti transportasi jenengan sama untuk ya katakanlah beli itu. Tapi kembali lagi, tapi kan jenengan ada pendampingan individu di sekolah. Nah, sekolah yang jenengan mendukung itu adalah hati. Misalnya ada nyuruh saya kan ada tamu dan lain sebagainya. Ya, tapi jenengan tahu sendiri. Pak Febri tadi guru seperti apakah yang itu kan Pak? Kalau guru seperti apa Pak? Jenengan ya mungkin di sini saya bukan jadi role model Pak. Yang saya lakukan sendiri wis apa ono gitu. Ngajar wayah ngajar, wayai ngopi, wayai sampai ke udut, aku di wayang udut juga kan gitu. Ketika yang dihadapi jenengan apa, kalau mungkin nanti masih, ya semoga saja sih masih tetap berlanjut program ini karena yang saya keren kok Pak, ya materi-materinya keren-keren. Ketika saya dihadapkan yang pertama kali itu ringan, filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Ada konsep menuntun untuk mana? Ada konsep menghamba pada murid. Ada konsep anak murid itu guru itu sebagai diibaratkan sebagai seorang petani, anak itu sebuah biji-bijian, biji padi, biji jagung. Nah itulah yang jadi sekarang ada pembelajaran berdiferensiasi. Itu kan asalnya kan tetap dari itu. Guru nggak bisa membuka biji jagung jadi padi, nggak bisa gitu. Jagungnya tetap dari jagung gitu. Ya, selamat datang ini Ustaz Rego. Mohon maaf tadi sudah ngobrol-ngobrol banyak sama teman-teman di depan malah telat. Ya, nggak apa-apa, lanjut aja nggak masalah. Nah, jadi kalau misalkan harus seperti apa enggak Pak. Tapi ketika kita nanti sudah masuk, nanti akan jenengan tahu saya mau jadi apa. Nah itu Pak tahu. Entah nanti guru yang seperti ini, guru seperti ini, guru seperti ini. Jadi jangan temukan di sini. Baik, terima kasih Pak. Tapi kalau misal tadi yang sudah dijelaskan untuk mengikuti CGP Pak. Kuatin. Jangan dulu. CGP itu apakah tidak boleh mendaftar PPG kalau sudah terima? Sudah di CPG Dalam waktu yang sama. Gini Pak, kalau masalah apakah CGP sama PBG itu bukan berasal dari kita sendiri Pak. Itu jatah dari SIMPKB loh. Dari pusat itu. Kalau misalkan kita 2 tahun, kita 3 tahun gitu ya. CGP itu kan 5 tahun. Kita sudah mengajar 5 tahun, kita dapat kesempatan untuk ikut itu. PBG juga begitu kan? PBG itu berapa tahun, Tri? 5 juga kan? Kalau kita mau kita daftar kalau PPG ada derajat, ada pelajar. Kalau kita mau derajat berarti kita nunggu jatah. Kan nonton? Kalau pelajar berarti ada bayar. Kalau CGP nggak ada Pak. Yang bisa daftar. Itu sudah jatah dari sana. Kalau misalkan ada kesempatan ya dipakai. Kalau misalnya dengan 2-3 tahun belum dapat itu ya belum sakit. Ada kalau bejo-bejo nggak tahu Pak, itu dari sistem kami. Gitu. Ada lagi? Kalau tidak ada refleksi Pak Pop, terakhir setelah refleksi nanti doa.
Yang tadi dua itu, yang pagi sama Pak Iya. Wali. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian refleksi dari materi yang telah disampaikan. Yang akan menyampaikan yang pertama Ustadz Bahrori Faiz Maulana, yang kedua Ustadz Sugiarto SPD GR. Waktu dan tempat kami persilakan. Sama-sama GR loh. SDKB ya? Tapi belum gitu. Pak Ori gak belum disebut dari kita. Garangan Karena BKT ya. Nanti kan? Iya, dari mana? Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan oleh Pak Vicky dan rekan-rekan semuanya. Untuk refleksi hari ini terkait diseminasi yang telah disampaikan Pak Vicky pada hari ini. Untuk pertanyaan pertama, ini pertanyaan Pak Vicky ya. Ya. Apakah guru penggerak menarik untuk diikuti? Sejujurnya memang sangat-sangat menarik untuk diikuti. Akan tetapi, saya pribadi memang sangat tertarik untuk mengikuti dan sudah pernah mencoba untuk mengikuti. Tapi ada beberapa hal yang mungkin membuat saya masih ragu untuk melanjutkan, untuk mendaftar lagi untuk kedepannya. Salah satunya untuk membagi waktu. Membagi waktu bagi saya memang sangat mungkin kalau dibilang sulit ya tidak sulit, bisa lah kalau memang ada niat yang benar-benar niat gitu loh, ada, tapi masih berat di saya. Tapi dalam hati saya untuk ikut guru penggerak, saya memang sangat-sangat tertarik untuk mengikuti, tapi masih perlu berpikir kembali karena banyak beberapa hal, terutama mungkin mengingat saya sendiri yang mungkin kalau dapat pressure ataupun tekanan yang lebih mungkin juga akan berakibat pada dari tubuh saya mungkin yang tidak mampu untuk menanggung itu, nanti akhirnya nanti saya sendiri yang rugi dan teman-teman sendiri yang tahu lah nanti hasilnya seperti apa kan gitu loh. Mungkin bisa ambil karena saya sudah mengalami ketika saya ikut PPG juga ada beberapa pressure, meskipun tekanannya enggak seperti yang saya lihat di CGP tadi, banyak modul, banyak LMS-nya yang begitu banyak. Tapi dalam hati kecil saya memang untuk guru penggerak sangat menarik untuk diikuti. Nah, jadi teman-teman semua kalau memang sudah udah kesempatan untuk mengikuti, ya kenapa tidak kan gitu. Insya Allah nanti saya juga akan mencoba lagi. Ya. Yang kedua, kontrol apakah diri kita saat ini? Apa tadi ya? Yang kedua apa tadi? Rasa bersalah. Iya, masih membuat merasa bersalah kepada anak-anak. Masih di posisi itu saya Ustaz membuat anak merasa bersalah, mungkin membuat Ustaz Fahri kok lemes ngono. Nah, karena apa? Itu mungkin yang sering saya lakukan di kelas. Enggak membentak anak, tidak, karena saya tidak ada mungkin face juga gak akan ditakuti anak-anak, dengan membentak juga malah jadi bahan tertawa. Karena sejak dulu memang anak-anak kalau saya nggak pantas otak dengan ngamuk, nah gitu. Jadi saya menggunakan jurus itu membuat anak-anak merasa bersalah. Mungkin terus nentong betul lah. Udah nanti ada dikejar-kejar anak-anak, tat masuk kelas lah, gitu. Ya. Ibaratnya ketika cewek mutungan ya, tapi akhirnya aslinya nggak mutungan sih. Yang ketiga, menurut Anda posisi kontrol apa yang seharusnya kita laksanakan? Menurut saya pribadi, saya masih berharap di pemantau, ingin menjadi seorang guru ya mungkin bisa mengawasi anak dengan baik, bisa bertanggung jawab penuh atas apa yang dilakukan anak-anak. Mungkin ketika kadang saya juga tanggung jawab namanya seseorang, juga kadang kita bisa lepas banget benar-benar mengawasi anak, tapi kadang juga kita turun semangat kita. Ya namanya juga manusia masih naik turun lah, sebenarnya seperti itu. Itu refleksi dari saya. Terima kasih untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.
kasih kepada Ustadz Bahruri, Mas Maulana SPD GR. Selanjutnya kepada Ustadz Sugierto SPD GR, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya pada sore hari ini terkait JGP. Oke, yang refleksi untuk sore ini yang ditanyakan oleh Ustadz Vicky, apakah program guru penggerak menarik untuk diikuti? Pengalaman saya sudah mencoba 3 kali. Tapi 3 kali itu saya sampai di ISEC karena saya lemah dalam ISEC, sejujurnya. ISEC dalam hal tulis saya sangat lemah. Jadi ketika sampai saya langsung kok ribet banget sih gitu. Saya mundur. Itu satu. Yang kedua itu alasannya adalah tahu di sini ya. Di sini itu kadang dadakan gitu. Ketika saya mengikuti CGP, saya khawatirnya tidak bisa manajerial waktu sendiri. Nah, ketika sibuk, saya melihat saya selama ini memantau Pak Hanafi, Pak Vicky. Pak Hanafi sering pergi-pergi gitu kan, sibuk banget sih Terus Pak Vicky saya lihat fokus dan itu pun ngerjakan CGP saya lihat kan. Ya kok sibuknya ngono. Jadi malas ya. Kemudian seperti itu langsung malas. Terus kemarin sempat ngobrol sama Pak Vicky. Pak Vicky CGP itu seperti apa sih gitu. Terus saya tanya, ada modul 1 beranak lagi. Saya langsung dari enggak ada minat. Serius saya setelah itu kok seperti itu ya wes lah, nanti aja lihat lagi. Ini selalu ada undangan lagi angkatan ke-11. Berarti gue korbannya ya. Dari aku. Enggak, serius sampai saat ini jujur Pak, saya belum berminat. Kenapa? Kalau melihat situasinya, saya itu kalau di pressure saya sakit. Saya tipikal orang yang tidak mengungkapkan, tapi tak pikir dewe. Nah, ketika tak pikir dewe, itu kena mental. Jadi kalau sampai berdua saya akhirnya yo, saya biasa gitu. Ringan. Itu nyata, makanya kadang ketika saya berpikat terus semalam nggak tidur, saya mesti ringan, ambruk gitu. Itu biasa itu yang saya alami. Nah ini jujur dari saya pribadi, kenapa saya sampai saat ini belum berminat untuk CGP, karena melihat kesibukan dari Pak Vicky, terus Pak Hanafi, kok ketok mau banget ya. Ya mungkin dari teman yang lain yang berminat silakan. Tapi secara jujur saya sampai saat ini belum berminat. Tapi saya lebih baik di awal daripada di akhir. Jujur aja. Yang kedua, pada posisi konsep apakah diri kita saat ini, saya tidak mewakili teman-teman, saya makan diri sendiri. Kalau kita kan semuanya, kalau saya pribadi, saya di posisi guru yang penghukum, pembuat merasa besar dan teman. Yang keempat pemantau dan yang tadinya manajer saya belum bisa. Jadi saya hanya ada 3 penghukum. Saya melihat anak itu dihukum kok bisa, ya saya hukum. Kemudian anak itu dibuat merasa besar kok bisa, ya terus kalau diajak sebagai teman bisa. Jadi saya melihat psikologis anak juga seperti itu. Yang terakhir, menurut Anda posisi counter apakah yang seharusnya kita laksanakan? Semuanya bisa. Kenapa? Kalau ada anak yang ketika dihukum itu langsung jerak ada. Karena saya melihat itu. Kemudian ada anak yang diajak sharing, dia akhirnya terenyuh dan dia bisa mengubah perilakunya. Kemudian ada anak yang ketika dimulai merasa bersalah, dia akhirnya sadar diri, oh guruku seperti ini, terus berusaha memberikan yang terbaik buat aku, kenapa aku tidak bisa memberikan yang terbaik buat mereka, buat guru-guruku gitu. Terus manajerial, pemantau sampai saat saya belum bisa. Jadi semua posisi 5 posisi itu bisa digunakan, tidak 1 atau 2. Terima kasih, itu menurut saya. Terima kasih Ustadz Sugierto atas pemaparannya.
Demikianlah kita akhirnya sudah sampai ke penghujung acara dengan refleksi dan tanya jawab yang tadi sudah saya sampaikan. Intinya kita semua perlu memupuk semangat untuk mengikuti program calon guru penggerak ini demi memajukan lembaga tercinta kita. Amin. Semoga di kesempatan-kesempatan yang akan datang kita termasuk manusia-manusia yang berkesempatan senantiasa memperbaiki diri, memperbaiki orang-orang di sekitar kita dan lingkungan kita. Amin. Allahumma amin. Antara selanjutnya yaitu doa dan penutup. Sebelum menuju ke doa dan penutup, apabila ada kesilapan dan kekeliruan, mohon dimaafkan karena murni dari kesalahan saya. Doa dan penutup kami haturkan kepada Al-Ustaz Hamidus Syekh Azwar Anas. Waktu dan tempat kami persilakan. Salam Muhammad. Pas sampai jalan-jalan. Jadi Tapi yang daftar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnayta 'ala nafsik. Wassalatu wassalamu alaika wa 'ala alika sayyidina ya Rasulullah. Bisna sari bizatillah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li masyayikhina wa li masyayikhina wa li shaykhina. Amin ya Rasulullah. Allahumma ja'alna wahdana wa dhurriyyatina wa tawamitana wa tullata ma'akhirina wa ja'alna min ahli al-ilmi wa al-Qur'an wa taj'alna Allahumma ya Allah nas'aluka hayata wa ulama wa syuhada wa nas'aluka husnal khatimah wa Allahumma ja'alna futuha